Katanya di kota Waicheng ada suku misterius bernama suku ikan dewa. Suku ini dari generasi ke generasi memuja harta karun yang terbentuk dari air mata Putri Duyung. Seolah-olah direndam air mata, di bawah cahaya yang berbeda, ia memancarkan warna-warna ilusi seperti biru, hijau, dan emas, bak cahaya di kedalaman lautan. Bisa kembalikan bungaku? Terima kasih. Memang pantas disebut kota Waicheng. Suasana di sini benar-benar berbeda dengan di dalam negeri. Jadi, kota Waicheng membuat permainan petualangan imersif mencari air mata Putri Duyung. Jenis ini bisa dibilang memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengembangkan pariwisata. Gamenya tidak hanya seru, tapi juga ada hadiah uangnya. Mumpung liburan tahun baru Imlek, aku harus merasakan pengalaman ini sepuasnya. Pak Hei, saya sudah sampai di Waicheng. Memang pantas dijuluki pembunuh bayaran nomor 1 dunia, Tuan Tujuh. Benar-benar profesional. Waktu saya sangat berharga. Tolong beritahu saya. Instruksi untuk tugas selanjutnya. Kalau begitu, kita singkat saja. Tunggu sebentar, akan ada orang yang memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ingat, mulai sekarang, keluarga He saya tidak ada hubungan apapun denganmu, 007. Dan juga, jangan main-main. Aku akan menyuruh orang mengawasimu setiap saat. Tenang saja, Pak He. Air mata Putri Duyung pasti akan kudapatkan. Air mata Putri Duyung, ini terlalu imersif. Baru turun dari kapal langsung masuk peran. Langsung main sandiwara mata-mata. Karena saya profesional. Mas, kamu datang cari air mata Putri Duyung ya? Kamu siapa? Siapa kamu? Wah, kamu juga bawa senjata. Profesional banget, bro. Kamu ini siapa sih? Cepat katakan. Atau kubunuh kau. Hebat, bro. Kamu malah main sandiwara sama aku. Kalau gitu mari kita lihat, akting siapa yang lebih keren. Jujur saja, aku juga. Tunggu. Dia juga datang cari air mata Putri Duyung. Ini pesaingku. Aku harus mengelabuhinya, biar nggak berebut hadiah denganku. Dek, jujur saja. Aku ini orang yang dikirim untuk menjemputmu. Barusan cuma mengujimu saja. Naik dari sini, belok kanan, terus jalan lurus. Nanti kamu lihat kios koran, tanya orang di dalamnya. Minta peta. Nanti, secara alami, akan ada yang kasih instruksi selanjutnya. Memang ketat sekali. Makasih, bro. Dah. Pak He bilang 07 jago menyamar. Tapi asal sebut kata Putri Duyung. Bisa ketemu dia, banyak sekali orang. Kayaknya cuma bisa diuji satu-satu. Dengan otak dan aktingku ini, mau berebut air mata Putri Duyung denganku, mimpi kali. Manceng, aku datang. Air mata Putri Duyung. Jangan-jangan, dia itu pembunuh nomor 1 di dunia, 007. Tapi ini terlalu sembrono. Terang-terangan teriak kayak gitu. Lagi cari orang kontak? Putri Duyung. Air mata. Benar-benar kamu. Pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, 007. Wah, memang sangat imersif. Baru turun dari kapal langsung dimulai. Malah dikasih peran sebagai pembunuh bayaran nomor 1. Ini kan skenario Dewa Perang yang sempurna. Di dalam negeri, drama pendek sudah menjamur. Drama Dewa Perang belum pernah nonton 1000. Paling enggak ratusan juga sudah. Ini buat aku gampang banget. Tuan 7. Betul, aku adalah pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, nomor 07. Aku buka kartu. Kamu siapa? Memang pantas jadi pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Sorot matanya sangat tajam.
Aura pembunuhnya sangat menakutkan. Halo Tuan Tujuh, aku Zauroruo yang dikirim Direktur He untuk menjemput Anda dan memberikan misi. Tuan He. Sepertinya dialah dalang di balik permainan ini. Halo, Nona Zhao. Jangan buang waktu. Ayo kita segera cari air mata Putri Duyung. Baik, Cuacanya juga nggak dingin. ah, Siap. Sudah seharian aku cari, mana ada kios koran di sini? Yang ikut mencari air mata Putri Duyung kumpul di sini. Apa-apaan ini? Kenang, hal sepenting ini kok bisa diumbar begitu saja? Aku paham. Tempat yang paling berbahaya justru paling aman. Siang tadi, Direktur He sedang mengujiku. Sekarang kontaknya muncul. Dia sudah mengakuiku. Halo, aku yang diundang Direktur He untuk mencari air mata Putri Duyung, pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. 027. Boleh juga, bro. Cepat banget nemuin perannya. Bahkan kasih julukan buat diri sendiri. Cepetan naik mobil. Sebentar lagi kalau semua sudah berkumpul, aku akan umumkan tugas tantangan poin masing-masing. Soal akhirnya siapa yang bisa merebut air mata Putri Duyung, tergantung kemampuan kalian sendiri. Apa? Masih ada orang lain? Tentu saja. Kalau cuma kamu sendiri, kami ngapain bikin tantangan? Langsung kasih aja ke kamu. Boleh juga. Direktur He sebagai penerus grup Ai Angman di kota Waicheng memang sangat hati-hati. Tapi air mata Putri Duyung pasti akan aku dapatkan. Ini terlalu norak. ini adalah kota Waicheng, istana impian Godfather bawah tanah Corleone. Air mata Putri Duyung sangat mungkin ada di dalamnya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo, kita cepat-cepat masuk. Jangan sampai didahului orang lain. Wah, Tuan Tujuh, hari ini adalah pesta ulang tahun Corleone. Semua bos besar di Waicheng berkumpul di sini. Kalau kita bertindak sembrono seperti ini, bisa mati tanpa tahu penyebabnya. Kita harus merencanakannya dengan matang. Kamu terlalu banyak pertimbangan. Bukannya cuma mau minta sesuatu? Mana serumit yang kamu bilang? Langsung masuk dan minta saja. Langsung masuk dan minta. Tuan Tujuh, jangan. Berdiri. Dasar brengsek. Berani masuk tanpa izin ke istana impian Tuan Corleone. Kalau tidak mau mati, minggir. Waduh, game ini produksinya memang besar. Bahkan akting satpamnya saja sangat hebat. Memang pantas Tuan Tujuh. Keberanian seperti ini tak ada yang menandingi. Kamera. Ini mau dibuat jadi acara variety script killing atau mau disiarkan langsung? Kalau gitu, aku harus tampil maksimal. Mungkin lewat acara ini, aku bisa langsung terkenal. Nanti tawaran main film terus mengalir. Aku tidak perlu lagi jadi figuran di lokasi syuting. Karakterku adalah dewa perang. Berarti harus bersikap tegas. Bangsat. Kalian berani menghalangiku? Kalian buta ya? Berani-beraninya mukul aku bunuh kau. Wah, inikah kekuatan pembunuh bayaran nomor 1 di dunia? Langsung beraksi begitu datang. Kalau kalian berani menyentuhku sedikit saja, aku jamin kalian akan segera menjadi 2 mayat yang dingin. Bualan apa lagi ini? Kami adalah anak buah Bapak Corleone, Godfather bawah tanah negara kami. Kau siapa? Berani-beraninya ikut campur.
Aku siapa? Dengarkan baik-baik. Aku adalah pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Lucu. 0,7. Seorang pembunuh bayaran gelap yang tak pernah menunjukkan wajah aslinya. Bagaimana mungkin dia datang ke kota Wei Cheng kami? Wajah asli tak ditampakkan. Karena semua yang pernah melihatku sudah mati. Adapun alasan aku ke sini, Pusindo, adalah karena ada yang bayar untuk menyuruhku ke tempat Corleone mengambil sesuatu. Kalau kalian tak ingin mati, minggir. Astaga, ada pembunuhan! Ya ampun, ada pembunuhan. Tuan Tujuh memang tak mengecewakan. Hanya dengan aura penguasa yang luar biasa, langsung yang membuat anak buah Corleone gentar. Dan menerobos masuk ke kastil Corleone. Hebat, hebat. Tapi, Aku harus segera mengejarnya. Kalau sampai dia dapat air mata Putri Duyung dan kabur, ini tamat riwayatnya. Ini lagunya kenceng, Pak. Halo para hadirin sekalian, mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Don Corleone. Dalam masa ulang tahun. Mari kita nyanyikan bersama. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Don Corleone. Selamat ulang tahun. Selamat. Pakai bahasa Indonesia saja. Woi, gawat. Tuan Corleone di luar. Bangsat. Bikin kaget aja. Ada apa di luar? Cepat bilang. Di luar ada seorang. menyampaikan pesan saja kalian tidak becus. Memang sekumpulan sampah. Bodoh yang sangat tolol. Kalau di sini tidak menjaga ucapan dan tingkah laku, nanti kalau acaranya tayang, pasti akan dibenci. Kamu siapa? Berani-beraninya menyusup masuk ke pesta ulang tahun Tuan Corleone. Aku siapa? Aku adalah pembunuh nomor 1 di dunia. 007. Masa sih? Pembunuh nomor 1 di dunia, 007. Kok bisa datang ke kota Wei Cheng kita? Auranya kuat sekali, tingkah lakunya juga aneh. Jangan-jangan dia benar-benar dewa pembunuh yang legendaris. 007? Dia? Masa 007? Menurutku dia cuma mau kesini untuk pamer. Agar bisa meningkatkan nama dan reputasinya di dunia persilatan. Tapi, nak, ku tahu-tahukan, kamu salah tempat. Berani-beraninya membuat keributan di pesta ulang tahun Tuan Corleone. Akhirmu. Hanya satu. Yaitu... Mati. Mati. Aku takut banget. Kamu nggak kenal aku. Aku nggak nyalahin kamu. Soalnya, orang yang pernah lihat aku, semuanya udah mati. Tapi,
Siapa lo pikir lo ini? Berani-beraninya meragukan aku. Waduh, segitunya? Baru masuk langsung banting muka. Salah satu dari 3 geng besar, pemimpin geng macan. Berani-beraninya lu mukul gua. Nggak percaya gua tembak lu mati. Ayo. Tembak sini. Ayo baby, tembak gua mati. Percaya diri dan kuat banget. Dia beneran pembunuh nomor 1 di dunia. Nokon lo 7. Lo pikir gua nggak berani? Ayo. Berhenti, Corleone dia. Saudara Tiger. Kalau dia beneran pembunuh nomor 1 di dunia, 0,07. Walaupun lo arahin pistol ke kepalanya, orang yang mati duluan pasti lo. Tuan Corleone. Dia pasti bukan 7Y. Masa 7Y mungkin... Hehehe. Dikasih kesempatan, lu juga nggak becus. Tiger sayang. Selama ini aku udah lihat banyak jagoan perang. 1000 pun nggak, 800 pasti ada. Gerakan merebut senjata yang satu ini udah kuasai banget sama aku. Tinggal ambil aja. Jurusan ini pasti bikin penonton di depan layar langsung terpana. Memang pantas disebut 007. Teknik merebut senjatanya tepat banget, tapi dia datang ke sini buat apa ya? Kamu mau ngapain? Aku, 007, nggak pernah sembarangan bunuh orang yang nggak bersalah. Aku kesini cuman buat urusan 3 hal. Keadilan. Keadilan. Atau yang bangsat. Keadilan. Langsung tembak 3 kali bicara soal keadilan. Ini mah maksa dapat duit dengan berdiri tegak. Memang jagoan Tuan 7. Keren banget. Dasar bikin kalian pingsan. Jago pakai senjata, tingkah lakunya selalu nggak bisa ditebak. Jangan-jangan kamu beneran pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. 07? Ada masalah apa? Enggak. Aku nggak berani. Hamba menyembah Tuan 7. Menyembah Tuan 7. Menyembah Tuan 7. Menyembah Tuan 7. Berdiri dilarang sujud. Terima kasih Tuan 7. Terima kasih Tuan 7. Terima kasih Tuan 7. Aku nggak suka hal-hal yang klise gitu. Nggak tahu kalau Tuan 7 yang datang. Maaf atas kelancangan tadi. Mudah-mudahan Tuan 7 memaafkan. Nggak tahu Tuan 7 datang dari jauh buat urusan apa. Itu aku kesini nih. Juga bukan urusan besar. Aku sih cuma mau minta 1 barang sama kamu. Oh, Tuan 7 mau minta apa? Air mata Putri Duyung. Air mata Putri Duyung. Air mata Putri Duyung. Non lucu. Kamu bercanda? Bercanda? Lihat aku kayaknya lagi bercanda. .007. Kamu tahu apa arti air mata Putri Duyung? Itu adalah harta karun suku ikan dewa, keluarga Corleone yang kami jaga dan sembah siang malam. Kamu masih mau air mata Putri Duyung? Kamu cari mati ya? Nggak bisa disangkal narasi game imersif ini dibuat sangat detail ya. Latar belakang ceritanya aja udah keluar. Kayaknya orang ini cuma mau cari masalah. Tuan Corleone, jangan buang-buang waktu ngomong sama dia. Langsung bunuh aja. Betul. Tuan Corleone, hari ini kan hari ulang tahunmu. Dia berani lancang seperti ini. Kalau kamu nggak bunuh dia, gimana muka kamu? Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Nomor 7. Mengingat kita ini sejalan, buatlah muka. Apa yang kamu bilang barusan, aku seanggap enggak dengar. Sekarang, keluar dari sini. Kamu nggak diterima di sini. Mau aku pergi? Gampang, kasih air mata Putri Duyung. 007. Kamu pikir beneran? Aku nggak berani bunuh kamu.
Corleone, lupa apa yang kamu bilang ke si lemah tadi? Kamu rasa kekuatanmu lebih kuat dari dia? Kalau kamu berani tembak, aku jamin kamu mati duluan. Kamu... Corleone, pikir baik-baik. Walaupun air mata Putri Duyung ini adalah benda suci suku ikan dewa, tapi pada akhirnya cuma benda mati. Nilainya dibanding nyawa kamu, Corleone, nggak ada apa-apanya. Jadi hari ini pilihanmu, serahkan air mata Putri Duyung, atau mati. Dengan kemampuan 007 pasti bisa membunuhku duluan. Lihat dia begitu percaya diri, pasti masih punya persiapan lain. Untuk sementara tenangkan dia dulu, lalu cari cara untuk menyingkirkannya. Wah, memang pantas jadi pembunuh nomor 1 dunia. Berani sekali, aku mengaku kalah. Tapi cuma dengan omongan kosongmu, mau mengambil pusaka suku dari tanganku. Sepertinya masih belum cukup. Kalau aku mati, kamu juga tidak akan selamat. Wah, Corleone, memang Corleone. Berani sekali. Karena kamu tidak ingin mati, aku juga tidak ingin mati. Kalau begitu, berani tidak bertaruh denganku? Bertaruh? Bertaruh apa? Bertaruh. Nyawa. Apa? Taruhan. Taruhan nyawa. Taruhan nyawa, taruhan nyawa. Lalu mau bertaruh seperti apa? Sederhana saja. Pakai revolver milikmu itu. Hanya diisi 1 peluru. Kita main roulette. Yang kalah mati. Tentu saja kalau kamu takut mati, kamu juga bisa menyerahkan air mata Putri Duyung dengan kedua tanganmu. Wahahaha. Nonoloju, kamu memang sangat angkuh. Bermain roulette denganku, itu seperti mengajari ikan berenang, sengaja cari mati. Taruhan ini kuterima. Bagus. Memang pantas disebut Corleone. Kita, sepatah kata terucap, tak bisa ditarik kembali. No, 7. Jujur saja, dalam bermain roulette, Tuan Corleone adalah ahli yang tiada duanya. Bermain roulette dengan Tuan Corleone, kurasa kamu cari mati. Hidup Corleone. Corleone habisi dia. Semangat Corleone. bodoh semua. Roulette itu dimainkan untuk sensasinya, mengandalkan keberuntungan. Ahli apa? Sehebat apapun dia, bisakah dia mengendalikan takdirnya sendiri? Ma, aku memang bisa. Tamu yang datang adalah Raja. Tuan 7, silakan. Corleone, kamu pikir aku akan mengambil keuntungan kecil seperti ini? Kamu duluan. Ini katamu sendiri. Tuan 7, silakan. Tuan 7, silakan. Corleone, kamu tidak sportif. Taruhan ini kan kamu yang ajukan. Kamu juga yang suruh aku tembak duluan. Sekarang kamu bilang aku tidak sportif. Sebagai pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, masa kamu game kecil kayak gini aja nggak berani main? Siapa bilang aku nggak berani? Aku. Aduh. Ya, taruhan ini memang aku yang mulai. Dan memang aku yang suruh kamu tembak.
Tapi siapa suruh kamu langsung tembak 5 kali? Game ini aturannya 1 orang 1 tembakan, bergantian 1 orang 1 tembakan. Kamu yang langgar aturan main. Ronde ini nggak sah, ulang. Wah, nggak nyangka ya, pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Ternyata cuma bajingan. Game ini kan taruhan nyawa. Siapa yang bilang 1 orang cuma boleh 1 tembakan? Tuan Corleone kami berani tembak 5 kali berturut-turut. Itu artinya Tuan Corleone kami pemberani. Masa bilang dia langgar aturan? Sungguh tidak tahu malu. Kalau kamu nggak berani tembak, serahkan saja tangan yang pegang pistol itu sebagai permintaan maaf ke Tuan Corleone kami. Kalau aku nggak tembak, berarti aku kalah di game imersif ini. Nggak cuma nggak dapat bonus, setelah tayang, belum lagi aku langsung mati di awal. Nggak ada screen time, mana bisa jadi bintang. Video ini kalau sampai menyebar di negara asal, aku pasti dihujat habis-habisan. Dibilang mempermalukan diri sampai ke luar negeri. Tapi kalau tembak, tetap aja artinya aku kalah. Gimana nih? Tuan Corleone, kayaknya sih dia memang nggak berani tembak. Udah, nggak usah banyak omong. Langsung potong tangannya aja. Cuma tangan aja nggak cukup. Dia berani berbuat onar di pesta ulang tahun Tuan Corleone. Nyawanya juga harus ikut disita. Bunuh dia. Selama ini adalah game, pasti ada cara untuk memecahkan kebuntuan. Memecahkan kebuntuan? Gimana caranya? Iya, aku kan ada di dalam game imersif. Aku cuma perlu memecahkan kebuntuan ini, lalu lanjut ke level berikutnya. Soal taruhan yang kita buat sendiri, kan maunya gimana ya gimana. Bunuh dia. Siapa? Siapa bilang aku nggak berani tembak? Kalau kamu berani tembak, ngapain masih ragu? Tembak. Tembak ya, tembak. Kamu pikir aku benar-benar nggak berani? Apa? Tuan Tujuh membunuh petinju bertopeng. Tidak bisa. Aku harus segera laporkan ini ke Direktur He. Kepala keluarga, orangnya sudah dibawa. Yang mulia petinju bertopeng. Sekarang bisakah kau beritahu aku lokasi air mata Putri Duyung? Hetian. Air mata Putri Duyung biasai baliki kusujung titis sementara type peranana adalah sambara saradara pusaka. Maka suku ikan dewa semamri ampan meni binapan suban baka cara kami sembuh. Ambakan bat kena bandana tamen menjadi keyakinan bahwa kita kipari. Antum mandek dan karena keluarga kami ini. Kau telah menggunakan segala cara licik untuk menangkapku. Tapi jangan harap dari mulutku kau dapat informasi apapun tentang pusaka itu. Kepala keluarga. Dia menggigit lidahnya sampai mati. Nong Loju sekarang di mana? Zhao Ruo sudah dibawa. Sekarang seharusnya sedang dalam perjalanan ke kastil petinju bertopeng. Dasar orang tua sialan. Kau pikir dengan tidak bicara aku tidak tahu kalau air mata Putri Duyung ada di tangan anakmu? Aku memaksamu seperti ini. Hanya untuk memastikan semuanya aman, untuk konfirmasi lebih lanjut. Dari reaksimu tadi, aku sudah yakin tebakanku benar. Buang dia untuk makanan anjing. Siap, kepala keluarga. Dunia hanya tahu air mata Putri Duyung adalah pusaka suku ikan dewa. Sama sekali tidak tahu. Rahasia sebenarnya dari air mata Putri Duyung adalah... Halo, Direktur He. Air mata Putri Duyung belum didapat. Tuan Tujuh sudah membunuh petinju bertopeng. Selanjutnya bagaimana? Apa? Dia membunuh petinju bertopeng? Zhao Ruo. Aku tidak peduli caranya. Kau harus bawa 007 kembali kepadaku. Kalau dia jatuh ke tangan orang-orang dari kota Weicheng itu, lalu mengekspos keluarga He kami, maka masalahnya akan besar. Direktur He, tenang saja. Aku pasti akan membawanya kembali. Loju. Aku menyuruhmu mencari air mata Putri Duyung. Kenapa malah membunuh orangnya? Bos,
Perhatikan baik-baik. Akulah bawahan yang setia. Bunuh. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau tahu aku mata-mata? Karena I'm professional. Aku mau periksa kartunya. Sekarang bersihkan sepatuku. Halo bos He, non 07. Aku suruh kau cari air mata Putri Duyung. Kenapa malah kau bunuh orangnya? Bos He, kalau aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa buktikan kalau aku bawahan yang setia? Bawahan setia? Ini sudah genting begini, masih saja mau buktikan diri sebagai bawahan setia? Kalau aku tidak percaya padamu, masa aku akan menghubungimu? Bos He, kalau kau benar-benar percaya padaku, kau tidak akan meneleponku. Oke, aku percaya padamu sekali lagi. Kalau kau tidak bisa temukan air mata Putri Duyung... Bos He, pertempuran sedang memanas. Masih ada misi yang belum kuselesaikan. Tenang saja, air mata Putri Duyung pasti akan kudapatkan. Karena I am professional. Lanjutkan pembantaian. Waduh, prop ini bener-bener mirip banget ya. Kekuatan tolakannya terasa banget. Aktor-aktornya juga aktingnya beneran bagus banget. Game luar negeri ini bener-bener produksi besar. Memang pantas jadi pemeran utama. Aktingnya emang luar biasa. Tuan Corleone, sadarlah, jangan nakut-nakutin aku. Apalagi yang ditunggu, cepat panggil ambulans bawa ke rumah sakit. Cerdiknya si baby. Kalian kira dengan menembak 5 kali aku nggak punya cara lain? Jujur saja. Aku non 07 nggak pernah main sesuai aturan. Serahkan air mata Putri Duyung. Itu. 007, berani-beraninya kau menembak Tuan Corleone kami. Ayo bawa ke rumah sakit. Bunuh dia. 007, berani-beraninya kau membunuh Godfather bawah tanah negaraman kami. Memangnya negaraman kami nggak ada orang lagi? Jangan banyak omong. Potong-potong dia buat makanan anjing. Balas dendam untuk Tuan Corleone. Aku lihat siapa yang berani. Siapa yang berani mulai? Dialah yang mati duluan. Bego kalian, pelurunya sudah habis. Iya, tadi cuma ada 1 peluru. Sudah ditembakkan. Ayo tembak bersama-sama, tembak mati dia. Buat balas dendam, buat Corleone. Aku sama sekali nggak boleh kena tembak. Kalau kena, berarti udah mati. Game over. Tapi mereka banyak sekali. Bagaimana caranya aku kabur? Sial, ada penembak jitu. Cari perlindungan. Pantasan dia begitu berani, dia punya cadangan. Penyelenggaranya lumayan baik hati ya. Malah kasih jalan keluar buat peserta. Terus nunggu apa lagi? Mumpung ada kesempatan, kabur dulu. Soal air mata Putri dulu, nanti dipikirkan lagi. Pak 7, lewat sini. Nona Zhao. Sniper rifle? Kamu yang menyelamatkanku? Kamu bikin keributan sebesar ini. Kalau bukan aku, siapa lagi yang mau nyelamatin kamu? Oh. Hai. Itu Corleone. Main curang. Lagi pula, ini cuma permainan. Udah, jangan banyak omong, cepat lari.
Aku... Jangan sembunyi-sembunyi lagi, bangsat. Cepat bangun. Kalau nggak bisa tangkap dia, keluarga Corleone nggak bakal ngasih ampun kita. Kalian berdua, kejar. Tiger, sini. Ayo. Berdiri. Cepetan. Om, pergi sejauh mungkin. Yang penting jangan sampai mereka kejar kita. Uang segini buat kamu. Cepetan pergi. Berdiri. 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 Santai aja, Nona. Kayak kalian yang lagi kabur karena ketahuan selingkuh. Aku udah sering ketemu. Aku jamin antar kalian ke tempat yang aman. Berdiri. Hah? Ngomong siapa tuh? Kamu tuh yang... Berdiri. Berdot. Sini. Cepetan. Cepat kejar. Kejar mobil di depan itu. Uang segini semua buat lo. 2, bos. Saya kan supir terbaik di perusahaan kami. Jangan cuman omong doang. Ayo gaspol aja, nyalip dan kejar. Pasang sabuk pengaman. Tutup meja lipat. Tegakkan sandaran kursi. Siap-siap lepas landas. Cepetan. Saya ini sudah menjaga rekor super bebas kecelakaan selama 8 tahun. Pasti akan bawa kalian berdua dengan aman mengejar mobil di depan itu. Gas dikit dong. Bos, di depan banyak banget mobil. Nyalip bahaya banget. Tapi tenang aja, saya ini sudah hafal plat nomor mobil di depan itu. Apa-apaan? Bangsat kok berhenti lagi sih? Kejar itu mobil. Aduh, nyaris. Hampir aja kena tilang. Aduh. Tolong dilihat baik-baik dong. Lampu merah. Ini lampu merah. Bos, walaupun urusannya segede gunung, kita nggak boleh melanggar peraturan lalu lintas. Jangan bikin repot negara. Sial, nggak kelihatan mereka lagi. Yuk, gue masih ada kesempatan. Ayo pergi. Bos, 2 bos. Ini kan uang saya. Uangmu apa? Kamu berhasil mengejarnya. Baru itu uangmu. Kamu kan nggak berhasil mengejar. Kalian berdua ini laki-laki. Nggak punya malu apa? Faktur. Fuck lu, ay. Nggak nyangka. Pembunuh bayaran nomor 1 di dunia kok mabuk perjalanan. Ketemu supir tua kayak gini. Mobilnya aja nyaris terbang, masa nggak mabuk? Nggak tahu bos kalian punya uang berapa banyak, sampai bikin game imersif. Bikin acara segini besar. Game imersif. Cepat. Mereka di sana. Mereka di sini. Sial, mereka mengejar kita. Cepat lari. Aduh. Ini waktunya buat apa? Masih milih-milih topi. Cepat lari. Mereka pakai topeng dan kabur. Cepat kejar. Aduh. Para pemirsa di depan televisi. Kota Weicheng, kejuaraan petinju nomor 1 akan segera dimulai. Akankah sang terkuat di alam semesta kita, Tuan Desai, menjadi pria terkuat kota Weicheng? Ataukah petinju bertopeng yang tak pernah terkalahkan sejak debut, Tuan Joko, yang akan merebut mahkota? Mari kita tunggu dan lihat. Joko. Jagoan. 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 Tuan Jagoan, bolehkah saya bertanya? apakah ada pesan untuk para pemirsa di depan televisi? Katakanlah sesuatu. Semua sangat menantikannya. Seberapa besar keyakinan Anda untuk pertandingan ini? Aku pukul.
Ganteng banget. Cepat ambil gambarnya. Jagoan, 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 jagoan. Jagoan, jagoan, jagoan. Satpol PP datang. Cepat, cepat, cepat. Berdiri. Berdiri. Jagoan. 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 Jagoan, jagoan, Jagoan. Jagoan. jagoan, Jagoan. 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 Jagoan, jagoan. 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 Jagoan, jagoan. 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 jagoan, Jagoan. 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 Jagoan, jagoan. 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 Kamera, sepertinya ini level kedua dari game imersif. Panitia masih mengawasiku. Dan identitasku kali ini adalah Joko. Jagoan. 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 Everybody. Aku adalah jagoan nomor 1. Di kota Waicheng. Hai. Siapa yang berani melawanku? Para penonton, lihatlah. Ternyata inilah wajah asli Joko. Jagoan. Jagoan. Wah. Sepertinya kakak 7 disangka sebagai Joko dari kota Waicheng itu. Bagus juga. Akan kulihat seberapa kuatnya dia sebenarnya. Selalu merasa penampilannya saat kabur lebih lemah dariku. Para tamu hadirin di lokasi dan penonton di depan TV. Tinju Joko, kita sudah tidak sabar lagi. Langsung saja. Sekarang, mari kita sambut sang terkuat di alam semesta. Baik. Desai. 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 Ayo. Desai. Kau adalah Joko? Siapa kau ini? Berani-beraninya menantangku, Desai, untuk memperebutkan gelar petinju nomor 1 di kota Waicheng. Dasar kurang ajar. Aduh. Bagaimana bisa ban kempes sekarang? Desai, kamu harus tunggu aku ya. Aduh, jangan buru-buru naik ring ya. Ada fans. Joko. Berdiri. Berdiri. Wah. Non Zajue, kamu pikir kami tidak ada ya? Bro, ini serius? Atau cuman acting? Jangan terlalu larut. Jangan banyak bicara. Tendang. Dia. Bagaimana dia bisa tidak menghindari jurus yang begitu buruk ini sampai tidak bisa menghindar? Muncul. Jurus andalan desa yang tak terkalahkan, kunci kepala muncul lagi. Mungkinkah Joko yang tak pernah kalah akan berakhir di sini? Aku nggak peduli kalian siapa. Gue lagi buru-buru nih. Jangan halangi jalan gue. Kalau enggak, jangan salahin gue kalau jadi kasar. Bangsat. Baru beberapa menit nggak ketemu. Udah pura-pura nggak kenal. Kami dikira idiot ya. Jangan kira pakai penutup kepala, kami jadi nggak kenal lo. Hajar dia, bro. Bangun. Ayo. Kamu pasti bisa. Bro. Ini cuman acting. Jangan dianggap serius. Gue tahu ini cuma acting. Tapi ini siaran langsung. Gimana bisa lo ngomong gitu di depan media? Kamu pasti bisa.
Penyelenggara memang mau menjadikan permainan ini sebagai bahan promosi di internet. Peluk. Maaf ya. Barusan, Aku kurang waspada. Udah banyak bacot. Cepetan masuk ke peran. Aku bakal ikutin. Kalau ada kesalahan lagi, Karir kita berdua bakal hancur. 1. Ayo bangun, 2. Ayo, kamu tuh pasti bisa. 3. Dia mulai serius. Lihat penonton. Joko di saat-saat kritis. Akhirnya menunjukkan kekuatannya. Terbelah. Joko berhasil memecahkan jurus pamungkas Desai. Terbelah. Apakah dia sengaja masuk ke dalam arena hanya untuk memecahkan jurus pamungkas Desai dan memberikan kejutan yang mengejutkan bagi kita semua? Apakah inikah kekuatan sebenarnya dari Tuan Tujuh? Ayo maju. ayo maju. Wah, Aku menang. Aku menang. Sang juara, prajurit terhebat pertama di kota Weicheng, Telah lahir. dialah sejak debutnya petinju bertopeng yang tak pernah terkalahkan. Tuh, sang juara, tuh. No 7. Juara tinju. Menang. Kita menang. Berkat teman lamaku yang menghalau peluru untukku menyelamatkan nyawaku. Teman lama, kau juga sudah lengkap. Iya. Tuan Corleone, menang seperti yang Tuan perkirakan, Joko memang petinju terhebat di negara kita, jagoan nomor 1. Kemampuan Joko, bahkan kalau diadu di tingkat internasional, tetap saja Tuan Corleone. Dokter. Juara tinju ini hadiah uang yang kamu menangkan dari pertandingan. Aduh. Wah, gamenya detail banget ya. Setelah pertandingan, ternyata ada sesi penerimaan hadiah uang juga. Tapi jujur aja, walaupun ini cuman game, uangnya dibuat mirip banget kayak asli. Tapi aku sama sekali nggak boleh terima. Ini jelas-jelas ujian buat aku, untuk melihat reaksiku setelah tahu ini uang palsu. Masa gue bisa kalah? Teman-teman di depan layar, menurut kalian, hadiah uang ini harusnya aku ambil atau enggak? Enggak. Bersukaria sendirian tak sebanding bersukaria bersama. Ayo kita bersenang-senang bersama. Kamu ngapain? Ini kan uang. Uang apaan sih? Uang itu hanyalah benda duniawi. Gua nggak butuh uang. Yang penting senang. Mantap. Asik. Ini uangmu.
Kenapa aku harus marah? Cepat pergi. Ini siaran langsung. Orang-orang Corleone sudah datang. Kamu tamat. Tuanki, lihat. Berita besar. Besok mereka akan mengadakan pemakaman untuk Corleone di Kastil Impian. Air mata Putri Duyung pasti akan dikuburkan bersamanya. Aduh. Hari ini pesta ulang tahun. Besok pemakaman. Seumur hidup. Begitu mata terpejam dan tidak terbuka lagi. Semuanya berakhir ya. Posisi Corleone di kota Waicheng sangat tinggi. Pemakaman yang dia adakan pasti dengan layanan kelas tertinggi. Ini kesempatan kita. Besok pasti ramai orang. Iya. Di pemakaman Corleone, semua orang sibuk meratap. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil air mata Putri Duyung. Setelah aku mendapatkan air mata Putri Duyung, aku akan... Benar, besok kita pasti berhasil. Wasit. Bukannya hari ini ada pertandingan? Kok nggak ada penonton sama sekali? Joko, kamu kenapa nih? Hari ini menang pertandingan. Kamu senang ya? Menang sampai hilang ingatan. Ngelawan apa? Aku kan baru sampai sini. Apaan sih? Tadi yang bertanding kan kamu. Wah, kamu fans ya? Dukungan cosplay kayak gini. Aku baru pertama kali lihat. Fans apaan? Aku tanya kamu. Barusan, apa ada orang yang udah bertanding? Iya, Joko yang bertanding. Dan dia menang lagi. Lihat nih. Terus hadiah uang pertandingannya? Hadiah uang udah dibagi-bagi ke penonton di sini tadi. Apa? Dia bagi-bagikan? Anak perempuanku sakit parah. Itu kan uang buat nyawa anakku. Masa dia bagi-bagikan semuanya? Gila. Buat bisa kontrak dengan klub tinju top untuk anak perempuanku. Mencari biaya pengobatan jangka panjang. Aku rela menjual semua hartaku. Akhirnya dengan tinju. Dan kondisi anak perempuanku. Bisa menyentuh Desai, mau menemani aku bertanding palsu. Malah diambil orang lain duluan. Tidak. Bajingan, aku nggak peduli siapa kamu. Aku pasti akan menemukanmu dan mencincangmu berkeping-keping. Kamu jalan cepat-cepat buat apa sih? Ya buat apa coba? Ambil air mata Putri Duyung, cepetan. Kamu masih berani masuk dengan terang-terangan gini? Lupa kita hampir mati waktu lakukan ini dulu? Iya juga ya. Terus menurutmu gimana? Kali ini, kita selundup ke dalam kastil dulu. Terus, kamu pergi ke lokasi pemakaman, cari kesempatan ambil air mata Putri Duyung. Aku bantu kamu dari jarak jauh di belakang. Wah, kita kerjasama dari dalam dan luar, langsung sukses. Wah, memang hidup ini penuh kejutan. Tuan Corleone baru kemarin mengadakan pesta ulang tahun. Hari ini sudah ada pemakaman. Kasihan banget. Apa? Kamu bilang ini kasihan? Tuan Corleone hidupnya penuh kemewahan, setelah meninggal pun masih bisa menyimpan air mata Putri Duyung di mulutnya untuk dikubur bersama. Kamu bilang ini kasihan? Menurutku, orang-orang kayak kita, yang masih hidup dan menderita, baru namanya kasihan. Bener juga sih. Ayo pergi. Penyelenggaranya keterlaluan banget. Walaupun air mata Putri Duyung ditaruh di tempat terbuka, tapi kan ada di mulut Corleone. Gimana caranya aku ambil? Ah, sudahlah. Lagi pula ini cuman game. Langsung gas aja.
Ternyata di sini. Tuan Corleone. Tenang saja, aku pasti akan menangkap 007. Dan juga kaki tangannya. Mereka akan dipotong-potong. Dihancurkan berkeping-keping. Dipotong-potong. Dihancurin berkeping-keping. Tuan Corleone. Semoga tenang di sana. Semoga tenang di sana. Hampir saja, hampir ketahuan. Mari kita berdoa untuk Tuan Corleone. Mendoakan. Kesempatan datang. Nong Boruju. Permisi semuanya. Itu? Silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan. Ada apa? Sepertinya mereka sangat takut padaku. Kak, ayo kita serang dia. Dia cuma sendirian. Takut apa? Diam kau. Kamu masih belum cukup dipukul ya. Si 007 ini Baru saja tadi malam habis memukuli kami, lalu tanpa sengaja masuk ke pertandingan perebutan gelar juara tinju. Lalu meng-KO petarung terkuat di alam semesta. Desai dengan satu pukulan. Kau tidak takut mati? Ayo kalau berani. Apa? Meng-KO Desai dengan satu pukulan? Ternyata pertandingan tinju memberi efek baru buat citraku. Memang produksi besar-besaran, sangat teliti. Reaksi NPC-nya langsung diperbarui dan disesuaikan. Itu, ngomong-ngomong, bukannya kalian mau membunuhku? Membalas dendam untuk Corleone, sekarang aku datang sendiri ke sini. Ayo. Ayo. Semuanya, ayo bunuh aku. Motio. Kamu sudah membunuh Tuan Corleone kami. Mau apa lagi? Mau apa-apa lagi? Kalian yang bilang mau membunuhku. Sekarang aku berdiri di sini. Ayo. Ayo. Kenapa? Berani ngomong, nggak berani lakukan. 007, jangan sombong. Sekuat-kuatnya kamu. Kami banyak orang. Masa nggak bisa kalahin kamu? Iya. Betul. Oh ya? Coba saja. Cuma segini? Aku tidak menargetkan siapa-siapa. Semua orang yang berdiri di sini adalah sampah. Saat ini jarak kita 3 meter. Aku nggak percaya tanganmu lebih cepat dari peluruku. Lihat situasi ini. Sepertinya ini rintangan terakhir. Kalau kena tembaknya, misi pasti gagal. Bonus Rp200.000 itu jangan harap. Tapi mereka juga nggak kasih aku senjata. Terus gimana caranya aku keluar dari masalah ini? Nongol lucu takut. Cepat lihat, nongol lucu dia takut. Oh, begitu. 007 ini kan tangan kanan emasnya yang secepat kilat. Tapi ada batas jaraknya. Semakin dekat, semakin cepat. Kalau jauh, nggak mempan. 07. Sekarang kamu masih punya jurus apa? Cepat sujud ke Corleone. Lutut. Lutut. Apa harus berlutut dulu buat meredakan suasana? Tidak. Kalau aku berlutut, citraku hancur. Citra hancur, bisa-bisa game ini juga kalah. Lagi pula, aku kan orang Daxia. Masa mau sujud ke orang barbar?
Iya ya, ini kan pertunjukan imersif. Panitia nggak kasih aku properti, artinya yang ini menguji acting tanpa properti. Betul, begitulah. Kamu mau berlutut atau tidak? Tidak. Baik, kamu yang cari mati. Yang cari mati itu kamu. Berani bergerak sedikit, aku bunuh kamu. Nolonoto Tuan 7. Aku bilang, ngapain kamu bikin isyarat pistol pakai tangan? Kita ini Lagi main-main. kayaknya Tuan 7 pengen ngasih kita pertunjukan nih. Biar arwah Corleone di sana sama semua yang hadir di sini pada senang-senang. Kita kasih dia yang cepat dan bersih. Oh ya? Coba kalian tanya Harta, berani nggak dia nembak? Harta, lagi ngapain? Tembak, tembak mati dia. Harta, takut apa? Jauh banget nih. Tembak dong. Bisa nggak kalian diam? Tuan 7, aku nggak gerak. Kalian semua jangan gerak. Tenang. Aku 007 adalah orang yang sangat rasional. Asal kamu nurut taruh senjatamu, diam di tempat, nggak bakal kubunuh. Aku nggak gerak. Penyelenggaranya licik juga ya. Ternyata ujiannya acting tanpa properti. Kalau reaksiku lebih lambat sedikit, langsung tamat. Anak muda bisa diajar. Aduh. Air mata Putri Duyung. Air mata Putri Duyung. Akhirnya aku dapatkan kau. Saudara, kamu tuh kemarin kasih aja air mata Putri Duyung ke aku, kan udah bisa pulang. Hari ini masih harus pura-pura mayat seharian di sini, repot banget kan? Tapi jujur aja, menurutku sih, aktingmu beneran jago. Nanti abis pulang kerja, kita ngobrol-ngobrol. Air mata Putri Duyung aku ambil ya. Pahe, Tuan 7 sudah dapatkan air mata Putri Duyung. Bagus. Ingat, harus. Sial, Corleoneis tidak mati. Aku yang urus, nomor 7. Aku sudah lama menunggumu, bangsat. dia bangkit dari kematian. Beresot apa kalian semua? Aku tidak mati. Tidak mati, tidak mati. Corleone benar-benar tak terduga, bahkan aku pun tertipu. Corleone, kau sialan mainnya curang. Kau kan sudah mati, sekarang hidup lagi. Gimana caranya main gini? Sialan. Kau yang curang duluan. Aku cuma pura-pura mati untuk mengelabui bocah seperti kau. Dibandingkan dengan cara Tuan 7, masih jauh. Aduh, pelan-pelan. Sakit ya? Sakit. Ini baru permulaan. Aku akan memotong dagingmu satu persatu, biar kau tahu. Apa artinya tak bisa hidup, tak bisa mati. Tidak, ini pasti rintangan yang sengaja dibuat panitia untuk menguji kemampuan adaptasiku. Corleone, tidakkah kau merasa alur cerita hari ini agak mirip dengan kemarin? Apa maksudmu? Maksud apa? Menurutmu pistolmu lebih cepat? Atau pistol Nojuku lebih cepat? Non 7, kamu sudah diambang kematian. Masih berani mengolok-olok aku. Tuan Corleone, jangan. Harta. Kamu brengsek. Lagi teriak apa sih? Tidak. Bukan. Tuan Corleone, kamu di kepalamu ada. Apa yang ada di kepalaku? Cepat katakan. Ada titik merah kecil dari senapan sniper. Apa? Senapan sniper? Tuan Corleone, benar. Benar-benar ada senapan sniper. Tuan Corleone, setelah kamu terluka kemarin, kami ingin membunuh 007, tapi anak buahnya di luar menggunakan senapan sniper, menembak kami dengan sniper. Kamu jangan bergerak sama sekali. Sangat mudah terjadi korban jiwa. Iya. Hampir lupa, Ruo-Ruo ada di luar, membantu aku dengan senapan sniper. Tuan 7, jangan terburu nafsu, aku tidak bergerak.
Kamu juga harus jangan biarkan orangmu salah tembak. Tenang saja, Corleone. Tujuan aku datang hari ini bukan untuk mengambil nyawamu. Melainkan itu. Ya. Air mata Putri Duyung. Tuan Tuju, aku sekarang ambilkan untukmu. Untuk Anda. Langsung dikasih ke gua kan? Sialan kau tangkap. Corleone, kau jatuhkan air mata Putri Duyungku ya? Kau kira gua sebodoh kau? Pakai air mata Putri Duyung asli buat memancingmu. Butir ini cuman yang biasa saja. Cuma mutiara bercahaya saja. Kau. Corleone, kau merasa kemarin belum mati ya? Hari ini mau mati lagi ya? Jangan macam-macam. Serahkan air mata Putri Duyung asli padaku. Kalau tidak, orang-orangku. Titik merah di kepala hilang. Benar-benar hilang. Tuan Corleone, apa yang terjadi? Kau kira aku Corleone, lubang yang sama akan jatuh 2 kali. Tidak menyangkakan dasar keparat sejak kalian masuk ke dalam perkebunan ini, aku sudah memasang jaring rapat. Hanya menunggu kalian terjebak. Barusan cuma menggertak si keparat ini saja. Bawa orangnya ke sini. Ruo. Tuan Tujuh, tolong aku. Bangsat, mau menguji aku nggak perlu pakai cara segini banyak. Pertama, acting tanpa properti. Terus, tes kemampuan adaptasi. Sekarang lagi tes penyelamatan Sandera. Dramanya kebangetan ini. Kalau bicara soal licik dan berstrategi, tetap Tuan Corleone yang paling jago. Langkah yang satu ini, memancing musuh masuk perangkap, lalu menangkapnya. Benar-benar bikin kami kagum. Tuan Corleone hebat, hebat! Cuma trik kecil, tidak usah dibesar-besarkan. Gimana ini? Sebentar lagi dapat bonusnya. Masa ia harus menyerah? Menghadapi situasi seperti sekarang ini, Tuan, bagaimana cara menghadapinya? Orang ini lagi kasih petunjuk ke aku. Mau aku tampil bagus di depan panitia. Apa sih jurusnya? Aku punya apa? Karakter dewa perang kayak aku di alur cerita ini pasti bakal rebut senjata dan balas bunuh. Ini bagus. Aku pernah latihan ini. Nomor 7, katanya kamu pembunuh bayaran nomor 1 di dunia kok. Cuma segini kemampuannya? Kayaknya nggak level deh. Itu karena dia belum ketemu kita, Tuan Corleone. Di hadapan Tuan Corleone kami, naga pun harus merunduk. Harimau pun harus tiarap. Lawan di Tuan Corleone kami, Jack pun nggak tahu diri. Terlalu berlebihan, saudara-saudara. Tuan Tujuh kita juga sangat kuat. Tuan Tujuh hebat. Corleone. Tuan Tujuh, jurus saya ini. Bagaimana Tuan akan menghadapinya? 0,7. Licik. Tak tahu malu. Terima kasih pujiannya. Kamu apa kamu? Sekarang, segera keluarkan air mata duyung yang asli. Lepaskan Ruoro. Kalau aku tidak mau, maka aku akan mengambil nyawamu. Oh ya. Sekarang, orangmu ada di tanganku. Kau bunuh aku, kalian berdua. Jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kau sedang menguji batas kesabaranku. Saudara, sungguh profesional ya. Bawa kantong darah kemana-mana. Dan aktingnya sangat mirip. Seperti benar-benar tertembak peluru. Akting apaan? 007. Kau benar-benar bajingan tak berperi kemanusiaan. Setan. Peri kemanusiaan?
Di mata 07, hanya ada perbedaan antara orang mati dan orang hidup. Serahkan barangnya. Lepaskan orangnya. Jangan gegabah. Jangan gegabah, bos. Aku ambilkan sekarang harta. Ambilkan barang untuk bos. Corleone, apa beneran harus kuberikan? Harta. Kau mau bunuh aku di sini? Bangsat. Kau mau gantikan aku? Oke. Kalau gitu, aku ambil sekarang. Minggir. Air mata Putri Duyung sudah kubawa. Buka. Aku mau cek barangnya. Ini dia yang legendaris, air mata Putri Duyung. Sungguh ajaib sekali. Ruo-ruo, ini asli atau palsu? Di ujung timur laut, Putri Duyung menitikan air mata, membeku jadi mutiara. Cahaya pelangi, bagai disinari cahaya dewa. Ini benar air mata Putri Duyung. Naskahnya lumayan keren ya. Kata-katanya dibuat-buat banget. Oke. Yang penting asli. Serahkan air mata Putri Duyung ke Ruo-ruo. Lalu lepaskan dia. Kau anggap aku bodoh. Kalau mutiaranya ku berikan sekarang, lepaskan dia. Dengan apa aku ancam kau untuk jamin nyawaku? Gimana kalau begini? Serahkan air mata Putri Duyung ke Ruo-ruo. Lalu lepaskan dia. Kau... Baik, aku setuju. Harta. Kasih barangnya padanya, tukar sandera. Sekarang juga. Jangan bergerak. Letakkan pisaumu. Wah, anak kecil ini ternyata terlatih ya. Nonon Poluju, kau brengsek. Masih punya muka nggak sih? Tukar sandera, kau main curang sama gue. Corleone, kita sama-sama kok. Kau. Corleone, lain kali sebelum main curang, lihat dulu kemampuan lawanmu. Udah kayak gini aja, masih mau cari akal. Kamu cari mati, ya? Nona, jangan gegabah. Bicaralah baik-baik. Nomor lucu, Tuan Tujuh. Kamu yang tentukan aturannya. Kita nggak bisa terus begini. Betul kan? Bingo. Masih sama seperti sebelumnya. Tujuanku adalah air mata Duyung. Tapi dalam situasi sekarang, hanya bisa mengundang Anda untuk mengantar kami pergi dengan aman. Harta. Cepat. Siapkan mobil untuk Tuan Tujuh. Baik, akan kusiapkan. Tunggu. Mobil Tuan Corleone kami tidak berani naik. Mohon Tuan Corleone keluar dulu bersama kami. Baik. Aku setuju. Ayo, jangan ada yang bergerak. Ruo-ruo. Profesional, tentu saja. Profesional. Tuan Corleone, kamu baik-baik saja? Masih hidup. Heilong dan Baihu. Dengan segala cara temukan mereka. Kalau sampai mereka kabur lagi, kalian tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Tenang saja, Pak. Selama dia masih di kota Waicheng, pasti tidak akan bisa kabur. Ikut aku kawan-kawan, ayo. Nolonju. Kalau aku tidak mencincangmu sampai hancur. Aku Corleone bukan manusia. Tujuh Ye, ini kamar sahabatku. Walaupun agak terlalu pink, tapi nyaman juga untuk ditinggali. Kamar sahabatmu? Kurang cocok ya. Santai saja, tinggal saja di sini. Baiklah. Sungguh tidak mudah. Banyak rintangan. Akhirnya mutiara ini bisa kita dapatkan. Ya,
7Y cerdas dan berani, kekuatanmu luar biasa. Kalau cuman aku sendiri, walaupun aku mempertaruhkan nyawa tua ini, aku tidak akan bisa mendapatkan air mata duyung. Tapi 7Y, sekarang belum waktunya untuk lengah. Sebelum air mata duyung diserahkan ke bos, segala sesuatu masih mungkin terjadi. Apalagi, Corleone pasti tidak akan menghentikan usahanya. Apa? Belum selesai? Kamu, apa maksud reaksimu ini? Jangan-jangan kamu mau berhenti dari tugas sebelum benar-benar selesai. Kamu sudah mau ngambek ya? Dengar ya, tugas terakhir ini, kalau kamu tidak menyelesaikannya, bos tidak akan memberi 1 sen pun. Kepadamu. Baik. Kalian kejam juga? Aduh. Pak 7, jangan marah dong. Ini, tugas manapun yang Bapak ambil, bukannya semuanya langsung bayar, langsung terima barang? Lagi pula, ini cuma tinggal sebentar lagi. Bagi Bapak, itu bukan hal yang sulit kan? Benar juga. Pak 7, bolehkah aku pegang air mata Putri Duyung ini untuk dilihat? Hei Tuan 7, boleh aku pegang air mata Putri Duyung ini sebentar? Tidak boleh, mimpi kali. Jangan kira aku belum pernah ditipu modal. Kalau aku kasih mutiara ini ke kamu, lalu kamu serahkan ke bos di belakang layar, bilang ini dari kamu, hasil jerih payah kamu, terus mau ngemplang uangku, iya kan? Betul kata Tuan 7, aku nggak lihat deh. Nongol 7 memang susah ditipu. Tuan 7, aku ada urusan, aku duluan ya, besok aku jemput. Tunggu dulu. Jangan-jangan kalian mau ngemplang sengaja ninggalin aku di sini. Tenang saja, Tuan 7. Bos akan segera menghubungi dan bertransaksi dengan Anda. Lagi pula, air mata Putri Duyung kan masih di kamu. Mana berani kami ngemplang. Iya juga, sandiwaranya harus lengkap ya. Pergi sana. Pak, barang yang Bapak pesan sudah sampai. Apakah Bapak ingin memeriksanya? Bagus sekali. Air mata Putri Duyung akhirnya kita dapatkan. Segera siapkan pesawat ke kota Waicheng. Siap, ayo. Menang! Mari kita beri selamat kepada Nelalos O7 sebagai pemenang utama dalam permainan imersif 2 hari 1 malam untuk mencari air mata Putri Duyung. Apa? Profesional. Sini, berikan. Apa? Bukannya kalian yang bilang setelah misi selesai, kalian akan kasih air mata duyung padaku. Sekarang mau ingkar janji, ya? Oh, begini, Nonton Mon 7. Hadiah uang dari kompetisi kami akan ditransfer ke rekening bankmu dalam waktu 1 minggu setelah kompetisi. Apa katamu? Aku mau air mata duyung. Kalau tidak, aku bunuh kau. Lepaskan aku ambilkan. Aku akan ambilkan air mata duyung untukmu. Cepat, waktuku sangat berharga. Ini. Inikah yang disebut-sebut air mata Putri Duyung? Iya, betul. Kamu sudah dapatkan. Jadi cepatlah pergi. Apa kamu menipuku? Halo Pak He. Memang hebat si 7, baru 2 hari pergi, sudah berhasil dapatkan air mata Putri Duyung, salut-salut deh. Mata Pak He juga yang jeli. Soalnya, I'm professional. Tentu saja profesional. Kalau begitu, untuk menghindari masalah jam 6 malam ini di gudang lama, kita tukar uang dengan barangnya. Tidak masalah.
Ternyata tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Gila bener. Setelah transaksi ini selesai, setelah berhasil, nama dan uang akan datang. Asyik. Kok nomor tak dikenal sih? Jangan-jangan bos di balik layar? Halo bos. Nongpon lucu. Orang kayak lo, kalau bukan karena kerjaan, gue ogah nelpon lo. Buat ngasih tahu jadwal pulang. Besok jam 10 pagi kumpul di stasiun. Balik ke Daxia. Kalau telat gue nggak nunggu. Bos itu bos. Apa gue ada salah sama bos ya? Kenapa dia marah banget ke gue? Sudahlah, nggak usah dipikirin. Besok aja ngomongnya. Masa muda dipersembahkan untuk meja minum. Hidup mabuk dan mati mabuk, ya minum aja. Pisau terlalu tajam, kuda terlalu kurus. Aku pro fashion. Silakan. 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 Tuan Tujuh, sudah lama mendengar nama besar Anda. Bertemu hari ini, ternyata memang seperti yang digosipkan. Direktur He, waktu saya sangat berharga. Tidak ada waktu untuk mengobrol. Uangnya sudah dibawa. Tuan Tujuh memang langsung ke pokok permasalahan. Kalau begitu, saya juga tidak akan banyak bicara. Kartu hitam eksklusif. Setoran awal minimal 1 miliar. PIN-nya 6 angka 0. Direktur He memang bisa dipercaya. Air mata Putri Duyung ada di sini. Tuan Tujuh, ini kan air mata Putri Duyung. Kamu cuma pakai kantong jelek ini, tidak takut rusak. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Siapa sangka, di dalam kantong jelek ini berisi air mata Putri Duyung. Tuan Tujuh memang Tuan Tujuh. Lihat. Ini. Namanya profesional. Serahkan uangnya. Serahkan barangnya. Direktur He memang menepati janji. Kalau nanti masih ada tugas lagi, silakan cari saya. Saya pamit. Lodi? Berani-beraninya kamu mempermainkan aku. Direktur He, apa maksudnya ini? Kamu berani mengambil 1 miliarku hanya dengan manik-manik kaca jelek ini? Kamu pikir He ini mudah ditipu? Bapak He, ini air mata Putri Duyung yang kudapatkan setelah berjuang mati-matian selama 2 hari 1 malam. Kau bilang ini cuma manik-manik kaca pecah. Kurasa Bapak He mau main licik ya. Kali ini Bapak He salah pilih lawan. Aku main licik? Kau berani sekali ngomong seenaknya. Berani juga bertindak semaunya. Tangkap bocah ini. Bapak He, sudah semalaman kami pukuli dia. Dojo tetap tidak mau bicara. Menurutku dia tidak seperti berbohong. Zauroro, aku tanya kamu. Air mata Putri Duyung yang ditemukan nomor 7 itu asli atau tidak? Zauroro, aku tanya kamu. Air mata Putri Duyung yang ditemukan 07, benar begitu? Ya Bapak He. Saat Tuan Ki mendapatkan air mata Putri Duyung itu, saya ada di sampingnya cahaya suci 7 warna. Bagaikan mandi cahaya dewa sungguh persis seperti legenda. Omong kosong. Lalu kenapa dia membawa manik-manik kaca jelek untuk bertransaksi denganku? Aku sudah memukulinya semalaman. Dia tetap bilang hanya menemukan manik-manik kaca jelek.
Jangan-jangan kamu diam-diam menukar air mata Putri Duyung. Ingin menggelapkan? Tidak berani, tidak berani. Bawahan tidak berani punya niat menginginkan. Tidak. Kemarin Bapak memukulinya semalaman. Kalau menurut pemahaman saya, artinya ruo-ruo. Sekarang dia ada di pihak Bapak. Dia tidak ada di sini, masih di situ ya? Aku tunggu. Pak He. Aku memang bersama Tuan Tujuh. Masa sih? Dia ada di depanku. Jangan-jangan 07 ini palsu? Sangat mungkin Pak He. Dia sangat teliti. Mungkin dia sudah tahu kalau kita akan dibunuh setelah kejadian ini. Jadi dia cari pengganti untuk bertransaksi dengan Anda. Yang dia pikirkan adalah sandiwara besar di mana dia rugi 2 kali lipat. Bodoh. Zaurwolu. Kamu jaga baik-baik 07 itu. Aku segera ke sana. Kalau dia kabur, kulitmu kukupas. Siap Pak He. Hai. Tadi kamu telepon siapa? Jangan-jangan bos utamanya? Hah? Enggak kok. Aku lagi telepon sama teman. Kamu belum sarapan ya? Aku ajak kamu ke kota Weicheng makan sarapan klasik itu. Gimana? Ayo, aduh ngapain sih? Kita ketemu di stasiun jam 10. Serah terima barang, ambil uang langsung pergi. Prioritas kita sekarang itu harus. Oh. Aku ngerti. Bos utama suruh kamu tinggal di sini. Sengaja menghalangiku ke stasiun biar aku telat dan kena denda. Telat lalu nggak bayar, betul kan? Oke. Kalian memang hebat. Sialan, ternyata ketahuan sama dia. Pak Tujuh, sudah mau pergi? Zhao Roro, kamu mau apa? Kamu masih mau menyandera? Nggak nyangka ketemu di sini. Gampang banget ketemunya. Gue nyariin kalian seharian, malah datang ke depan rumah gue. Kembalikan uang hadiah gue. Kembalikan. Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba menyerang kami? Gue siapa? Kalian buang semua uang hadiah gue, masih berani tanya gue siapa? Kamu Joko? Salah paham. Salah paham, salah paham. Berhenti. Itu, aku itu... Berhenti apaan? Habiskan dulu baru ngomong. Mungkinkah? Ini pertunjukan bela diri yang diadakan panitia? Sudahlah. Nggak peduli. Yang penting sekarang adalah ambil uang dan antar barang. Biar nggak dibilang, aku telat lalu potong bayaranku. Dah. 07, jangan lari. Mau kabur? Tunggu gue tangkap kamu. Gue nggak percaya temanmu nggak tebus kamu pakai uang. Berdiri. 07. Naruto. Nongulju. Serang dia, tangkap 07. Wah, cepat sekali dia cari orang. Lebih baik kabur. Aku pergi dulu. Jangan kejar. Pak He, itu bukan 07 yang asli. 07 yang asli sudah kabur. Apa? Bodoh. Kenapa? Kamu tidak terima? Bawahan tidak berani. Ini pelacak yang kutaruh di tubuh 007. Bunuh. Baik, Pak He. Pak He, kamu ingin membunuhku? Di bawahku, Hetian. Tidak ada tempat untuk orang yang tidak berguna. Hetian, kau akan mati dengan mengenaskan.
Persaingannya sengit banget ya. Zauroro ternyata mau main licik sama aku. Aku salah lihat orang. Sial. HP-ku habis baterainya. Aku cuman fokus lari tadi. Ini di mana ya? Gak bisa. Aku harus cari mobil ke stasiun. Waduh. Apalagi ini? Aduh. Oh, kamu ya? Bung, kok kamu bisa jadi NPC sih? Bung. Astaga. Darah beneran. Kayaknya nggak pura-pura deh. Jangan-jangan dia udah menang di sana. Panitia mau ingkar janji sama dia, sampai dia jadi kayak gini ya. Astaga. Cedera beneran. Bro, santai dulu ya. Aku sekarang panggil ambulans buat kamu. Hidup emang nggak pasti. Nasib emang suka kejutan. Batuk. Ini khusus dipanggang untukmu. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Aku takkan pernah melupakannya. Mulai sekarang. Sudah. Cepat, ceritakan apa yang terjadi. Apakah bos di belakang layar ingkar janji lagi, tidak memberimu uang? Kamu... Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Itu... Sebenarnya, aku juga dipanggil ke sini untuk mengambil air mata Putri Duyung. Waktu itu di stasiun, aku bohongin kamu. Karena aku tahu kita berdua adalah pesaing. Kamu juga cari air mata Putri Duyung? Aduh, itu semua nggak penting. Cepat ceritain ke aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau mereka berani ingkar janji, kita berdua akan habisi mereka bersama. Bukan cuman nggak bayar, Hetian. Itu benar-benar binatang tak berperi kemanusiaan. Aku nyaris mati. Bertarung selama 2 hari 1 malam. Bersusah payah, akhirnya nemu air mata Putri Duyung. Dia malah bilang kaca ini palsu. Lalu nyuruh orang ikat aku. Dipukuli sepanjang malam. Sepanjang malam. Bangsat. Tipu uang kita aja udah keterlaluan. Masa-masa mau mukulin orang juga? Kok kamu juga nangis? Jangan-jangan kamu juga dipukuli? Enggak sih. Stanislavski. Aku ikut merasakan. Iya. Aku pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, 007. Punya segudang kemampuan. Tapi nggak bisa menang lawan si licik dan keji topi jerami itu. Dia juga dipanggil 07. Sepertinya peran setiap orang sama. Tapi sekarang kelihatannya ini cuma jebakan. Bangsat. Bro, ingat ya. Kamu nggak sendirian bertarung.
Mulai sekarang aku akan berjuang di sampingmu. Aku nggak percaya di dunia ini. Nggak ada hukum, bro. Bro, kamu orang baik. Tapi kita baru saja bertemu. Nggak perlu ambil risiko untuk aku. Kita berpisah di sini saja. 7Y, cepat pergi. Hetian sebentar lagi sampai. Zauruoruo, gimana lu bisa nemuin tempat ini? Bro, lu kenal dia? Gak cuma kenal doang. Orang ini dia itu orangnya bos dalang. Dulu dia udah pernah ngehalangin aku nyelesain transaksi, bahkan mau nipu aku lagi. Sekarang kelihatannya duit itu emang beneran gak mau mereka bayarin. Karena dia orangnya Hetian. Ya udah, mati aja lu. Kalian berdua. Hetian itu habis manis sepah dibuang. Pengen bunuh aku. Aku berhasil kabur. Sekarang kita bukan musuh, tapi sekutu. Aku bisa kasih info, kasih senjata. Ini bukti niat baikku. Kamu cuma karyawan kecil di perusahaan kan? Kamu gagal memenuhi KPI perusahaan. Apa perusahaan sampai mau membunuhmu? Oh, aku paham. Kamu tahu kami akan menyerang kalian lalu datang ke sini. Jadi kamu mata-mata di sini ya. Ini pelacak yang kutaruh di tasmu. Pelacak? Kamu mainnya keren juga ya. Tuan 7, aku tahu kamu tidak percaya padaku sekarang. Tapi kita harus segera pergi dari sini. Hetian akan segera menemukan kita di sini. Tuan 7, julukan orang ini. Kok bisa sama dengan Panggilan hormat untukku. Baiklah. Aku percaya kamu sekali lagi. Kamu jangan macam-macam ya. Lihat itu. Ini temanku. Seluruh tubuhnya penuh bekas luka. Itu semua orang jalanan. Tuan 7, Anda akan percaya padaku? Cepat pergi. 007. Mau kemana nih? Corleone. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Di kota Wecheng, wilayah kekuasaanku. Aku Corleone adalah raja di sini. Seperti kata pepatah kuno dari negerimu, Daxia, di bawah langit ini semua tanah adalah milik raja. Selama masih berada di wilayah kekuasaanku, tidak ada orang yang tidak bisa kutemukan Corleone. Nomor lucu. Tempat ini sudah kami kepung. Bersiaplah untuk mati. Kalian siapa? Aku sama sekali tidak kenal kalian. Kenapa kalian mengepung dan ingin membunuhku? Saudara, mereka bukan datang cari kamu. Mereka datang cari aku. Tapi mereka tadi jelas-jelas manggil Nongkur 7 loh. Kamu nggak tahu ya karakter yang kita dapat itu sama? Sama-sama pembunuh nomor 1 di dunia, 007. Orang ini, dialah orang yang dalam misiku memiliki air mata Putri Duyung. Namanya Kolewen. Aku ini. Mengambil air mata Putri Duyungnya, nyaris bunuh dia. Makanya belakangan ini dia terus-terusan mau bunuh aku. Kamu yang ambil air mata Putri Duyung? Maksudnya apa? Masa air mata Putri Duyung ada 2 biji? Tuan 7, ini waktunya kayak gini, masih main-main soal pengganti. Kamu pikir mereka bakal lepaskan satu pun dari kita? Ini ngomong apaan sih? Kita ini peserta. Cuma kebetulan dapat identitas yang sama. Jangan bilang kamu nggak tahu settingan game. Settingan game? Settingan game apaan? Aku 007 nggak ganti nama, nggak ganti marga, nggak pernah pakai pengganti. Menuju. Apapun yang kalian katakan hari ini akhirnya cuma satu. Yaitu mati. Cukup. Kalian belum selesai juga. Kalau nggak mau bayar, bilang aja. Kalian para NPC dengarkan baik-baik.
Bos kalian dia itu bukan manusia. Seberapa rajin pun kalian kerja, aktingnya seberapa bagus, seberapa teliti, akhirnya akan sama seperti kami. Kalian nggak dapat sepeser pun. Dia, Jauroro, dia itu sebenarnya. Tuan 7. Berani-beraninya menembak di hadapanku. Nggak tahu diri. Yang nggak tenang, yang nggak terima. Ayo coba. Tuan Corleone. Dari mana sih anak ini muncul? Lihat kemampuannya, nggak kalah sama 0,7 ini. Tadi mereka bilang kan ini cuma pengganti kalau nggak punya kemampuan. Mana mungkin jadi pengganti 07? Sial, tadi kalian saling lempar omongan cuma buat ngejebak kita. Biar si pengganti bisa nembak. Ini juga membuktikan satu hal. Mereka juga takut sama kita. Kalau enggak, nggak mungkin mereka repot-repot main tipu-tipu gini. Betul. Aku nggak peduli kalian siapa. Yang pinter minggir. Kalau ngakal enggak, mati semua. Harus mati semua. Aduh, mari kita lihat. Apakah satu pistolmu lebih cepat atau banyak pistol kami yang lebih banyak? Corleone, air mata Putri Duyung. Aku, Hetian, pasti akan mendapatkannya. Hari ini, kalian semua harus serahkan air mata Putri Duyung, atau kalian semua mati. Hetian. Orang terkaya pertama di Xia Hetian. Rupanya kau yang menyewa agen 007 itu ingin merebut air mata Putri Duyung milikku. Salahkan saja ayahmu yang tidak berguna itu. Kalau saja dia sudah menyerahkan air mata Putri Duyung kepadaku lebih awal, tidak akan ada banyak masalah seperti sekarang. Jadi, kaulah pembunuh ayahku. Semua salahnya dia, tidak tahu diri. Pantas saja dia lebih dulu ke neraka. Kau! Tuan Corleone, kok... Aku juga bisa membiarkanmu hidup. Asalkan kau bunuh semua sampah agen 007 ini untukku, lalu serahkan air mata Putri Duyung kepadaku. Aku akan mengampuni nyawamu. Rupanya semua ini adalah dosamu. Hari ini aku akan membalas dendam untuk ayahku. Hei Tian, dasar bajingan. Mati kau. Mati. Mati kau, mati. Habiskan mereka. Ini permainan. Ini tidak nyata. Tidak nyata. Tuan 7. Kamu kenapa? Cepat lari? Jangan banyak bicara. Cepat bawa dia pergi. Tuan 7 apa? Nama belakangku Lin, nama depanku Van. Aku kesini untuk main permainan imersif. Main permainan imersif? Kalian ajak aku main apa? Di siang bolong begini. Langsung membunuh orang? Seseorang yang hidup di hadapanku, Dor. Permainan? Permainan imersif apa?
Lihat. Kamu lihat jelas. Kalau bukan permainan ini apa? Kalian sebenarnya main apa sih? Kalian semua meniru aku. Penipu. Aku. Kamu datang ke kota Weicheng untuk ikut game imersif? Dan kamu adalah Nolkoluju yang asli. Hetian yang menyewa kamu untuk merebut air mata Putri Duyung. Kalian berdua salah identitas, salah terima misi. Pantas saja aku heran. Tugas-tugasku seperti main-main saja. Seperti sedang syuting drama pendek. Kalau begitu, yang kumainkan beberapa hari ini, semua nyata? Nong 7, Zhao Ruoruo, kalian cepat menyerah dan serahkan air mata Putri Duyung. Mengingat hubungan kita dulu, aku bisa membiarkan kalian pergi. Kalau tidak, kalian semua mati di sini. Tuan 7. Saridia terseret tanpa alasan. Cepat bawa dia pergi. Aku yang halangi mereka. Aku yang akan menghadang mereka. Apa-apaan ini? Aku ini 0,7, pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Mana mungkin aku membiarkan seorang wanita menjaga punggungku. Tuan 7, aku tahu Tuan sangat baik hati. Tapi, aku tidak bisa membawa Sari keluar dari sini. Hanya Tuan yang bisa membawanya pergi. Lagi pula, air mata Putri Duyung ada padanya. Selama dia baik-baik saja, aku tidak akan mati. Apa? Air mata Putri Duyung ada padanya? Iya, dia dapatkan dari Corleone. Hebat juga kau, Sari. Kau cuma orang biasa, tapi bisa mengambil air mata Putri Duyung dari tangan Dark Putri Duyung dari tangan orang-orang Blanc itu. Ceritanya nanti saja, Tuan 7. Cepat lari. Hetian. Ayo pergi. Ayo pergi. Aduh. Pelurunya habis. Hetian, teman-temanku sedang dalam perjalanan ke sini. Kau berani sentuh kami sedikit saja, aku jamin. Kuburkan kau tanpa kuburan. Oh ya, kalau gitu kita lihat saja. Siapa di antara kalian yang mati duluan? Harta. Hetian. Berani kau? Sial. Serahkan Nong 7 padaku. Hetian si tua. Cuye ada di sini? Jangan lancang. Sari. Sari apa Sari apa-apaan Sari? Kalau bukan karena lo tadi nyelamatin nyawa gua, nggak akan peduli sama lo. Nong 7. Dia mulai berakting lagi. Air mata Putri Duyung. Ini bukan milikmu. Air mata Putri Duyung? Karena ada di tanganmu. Berarti, membuktikan kau benar-benar 07. Syarat apa? Bebas. 007, kalau kau berani kasih air mata Putri Duyung ke dia, gua jadi hantu pun nggak bakal lepasin lu. Diam, kau berhak bicara di sini. Syaratnya sederhana. Lepasin Ruoruo. Gua kasih air mata Putri Duyung. Buat lu. Aku kasih air mata Putri Duyung. Untukmu.
Sesederhana itu? Memang sesederhana itu. Kamu sebelumnya cari orang pengganti untuk bertransaksi denganku. Mau main licik. Masih percaya aku sama kamu? Kalau aku nggak salah tebak, dia mungkin sekarang sudah bersembunyi di suatu tempat. Mau bunuh aku, ya? Dia sudah mati. Orang tak berguna kayak dia. Buat apa aku simpan? Pak He, di luar nggak ada orang. Gimana Pak He? Nah sekarang percaya sama aku kan? Lepasin orangnya. Sekarang bisa kasih ke aku. Enggak. Nomor 7. Dasar kau bohongin aku. Pak He, jangan buru-buru. Saya belum selesai bicara. Lepaskan mereka berdua. Juga. Kau minta tambah. Minta tambah? Jangan. Maaf ya, tangan saya licin. Tangan licin. Tapi, kalau lain kali bicara, saya tidak bisa jamin air mata Putri Duyung ini tidak akan jatuh ke lantai. Kau! Pak He, saya bilang, kau sudah melumpuhkan mereka berdua, menyisakan mereka bagimu juga tidak ada pengaruhnya, kan? Apa yang kau takutkan? Apa maumu? Pak He, kau benar-benar munafik. Kau jelas-jelas sudah takut, masih tanya apa maunya saya. Kalau begitu akan saya beritahu. Saya menginginkan kebaikan, menginginkan keadilan. Barusan Rurwo menyelamatkan saya dengan mempertaruhkan nyawa. Itulah kebaikan. Corleone, walaupun salah masuk ke medan pertempuran, tapi juga membantuku menahan musuh selama ini. Ini adalah keadilan. Sudahlah. Orang yang tidak punya hati dan keadilan sepertimu, selamanya tidak akan mengerti. Saya tanya sekali lagi terakhir kalinya. Lepaskan mereka atau tidak? Lepas atau tidak? Lepaskan dia. Hei, non menuju. Kenapa kau selamatkan aku? Sudah kubilang semua yang perlu. Bawa Ruo-Ruo pergi cepat. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Habiskan mereka. Aduh. Memang pantas disebut Pak Tujuh yang asli. Tembakannya cepat dan akurat. Tunggu dulu, Pak Tujuh. Bisa tidak Pak Tujuh menembak 2 orang sekaligus? Mana mungkin. Coba lihat dia. Sari. Jangan kaget. Akulah Non Luju. Non Luju itu aku. Aku adalah seorang profesional. Memang khas drama pendek ya. Langsung bisa. Takumi. Kamu ngomong apa sih?
Kamu udah 2 kali bilang drama pendek. Kamu ngaco, tahu nggak? Sutradara, Waduh. Udah disuruh cut belum? lihat kamu ini. Belum selesai syutingnya. Kamu udah ngapain sih? Sutradara. Kamu nggak lihat tadi? Ada apa? Nongol lucu. Dia ngomong kayak gitu tadi. Gimana aku harus nanggapin? Nggak mungkin bisa ditanggapin. Dia udah ngaco. Iya nih. Kamu kenapa sih? Bukan sutradara. Bukannya udah disepakati kalau aku yang jadi 007. Iya, dialah 07. Dan sutradara, aku lapor. Ngomong ngomongin soal kita syuting drama pendek ke orang lain. Kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Dia udah 2 kali bilang drama pendek tuh. Udah berapa kali kita latihan, bisa nggak sih profesional dikit? Sutradara, akulah 007. Dia selalu merebut dialogku. Ngomong catchphrase-ku. Ngapain sih? Bukan kalian berdua. Kalian berdua nggak baca naskahnya ya? Siapa yang nggak baca naskah? Kalian berdua. Aku itu mendengar, melihat, dan merasakan dengan sungguh-sungguh. Iya betul. Terus kamu nggak baca naskah, cuma baca buku pengembangan diri aktor kamu itu. Ngapain sih? Iya. Nggak diajarin di buku itu, pelajaran pertama jadi aktor. Baca naskah dulu. Naskah aja nggak dibaca, gimana mau acting? Terus kamu? Bilang kami nggak baca naskah. Kamu baca naskah? Aku nggak baca naskah. Kami berdua, siapa yang 007? Kamu masih belum paham ya? Sudah. Dialog apa? Sekarang jam berapa? Hah? Sekarang udah jam berapa? Progres barnya udah mau habis. Biasanya di saat kayak gini, Kita harus ngapain ya? Bikin pangsit? Aduh, bukan. Bercanda. Sutradara, langkah selanjutnya kita ngapain? Tentu saja besarkan volume HP-mu. Tahun baru, kru film This Killer Is Not Too Cold mengucapkan. Selamat tahun kuda, semua lancar. Semangat membara, rezeki melimpah. Sehat dan bugar, tubuh kuat. Kami mengucapkan Selamat tahun kuda. selamat rap.